Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Ya, ya. Pada kesempatan pada hari ini, forum kita memiliki tema yaitu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk Bojonegoro produktif. Ini tema adalah tema yang sangat mencerminkan bagaimana keadaan kita beberapa tahun ke belakang maupun itu ke depan. Jadi dari beberapa narasumber yang dapat hadir pada kesempatan hari ini, nantinya dari beliau-beliau ini akan memberikan beberapa pengalaman serta ilmu-ilmu yang beliau-beliau ini dapatkan dari lapangan maupun internal mereka yang mereka geluti. Untuk yang pertama yaitu dari saya perkenalkan monggo Bapak dari Kadin Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Seperti kita kembali lagi ke kuliah lagi gitu loh Pak. Kita bernostalgia. Ya, betul. Dan hampir setiap tahun itu saya ngasih pembekalan pada mahasiswa baru yang baru di ospek. Jadi untuk menjadi narasumber menumbuhkan wira swasta di mahasiswa, mulai kepercayaan diri dan lain-lain itu Pak. Jadi nama saya Dri Subagio. Saya dari jurusan Teknik Kimia dulu Pak. Teknik Kimia tahun 96. Terus agak melenceng lagi, saya ngambil S2 di psikologi. Itu 2015. Jadi ya ada eksak, ada sosialnya itu. Jadi gaduh-gaduh. Karena saya berharap nanti kita bicara rileks, santai. Saya berharap dari teman-teman semua ini bisa menarik kesimpulan dari mungkin dari saya, dari Pak Nur Samsi, dari Mas Alfredo, apapun itu namanya, itu bekal buat kita. Ini acaranya langsung atau gimana? Langsung, monggo. Ini karena ini temanya rileks seperti yang jadi ya nggak perlu kita terlalu tegang, harus berurutan sesuai rundown. Oh gitu. Ya, jadi langsung saja jenengan sebagaimana bisa rileks dan menyampaikan diri sama. Saya masuk ke Kadin Mas ya. Kadin itu kalau kita menjelaskan masalah Kadin itu ini Mas, juklaknya itu sudah jelas gitu loh. Itu udah visi misi ya mesti apik-apik kabeh. Visi misi tujuannya apa? Yang jelas Kadin itu memberi solusi, memberi inovasi, memberi pertimbangan. Boleh dikatakan sebagai wadah gitu Pak. Betul, dari wadahnya pengusaha, baik itu pengusaha apapun, itu masuknya di Kadin Mas. Kalau di Bojonegoro ini kebetulan mulai aktif mulai tahun berapa itu Pak, ada di Bojonegoro ini? Di Bojonegoro Kadin ini sudah lama Pak. Lama ya? Jadi semenjak dibentuknya kabinet untuk menampung aspirasi para pengusaha, keluhan pengusaha ya pasti. Nah itulah dibentuklah Kadin, Kamar Dagang Industri. Nah itu dibentuklah Kadin karena kalau tidak ada yang menampung, pemerintah itu tidak ada masukan, kekurangannya itu bagaimana, kelebihannya itu bagaimana. Nah, salah satu sisi yang
yang sangat dirasakan itu bagi pengusaha yang ekspor impor, Pak. Ekspor impor, karena di negara tetangga kita itu fungsi Kadin itu sangat jelas untuk menjembatani apabila terjadi sesuatu. Nggak tahu itu masalah misalkan katakan miskomunikasi antar pengusaha atau antar kalau terjadi perusahaan. miskomunikasi itu yang menjembatani Kadin negara kita dengan Kadin negara yang dituju itu. Tapi kadang ya gini ya, semua itu kalau melihat aturan yang undang-undang yang jelas itu, bahwa apapun kebijakan masalah ekonomi itu kan harus sharing partnernya sama Kadin. Ya nek kalau masalah politik kita nggak tahu kan, yang jelas undang-undangnya kan seperti itu gitu loh Pak. Nanti kalau masalah hukumnya ada. Ya. Terus kalau itu kan kaku sudah jelas. Maksud saya itu seperti ini. Yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, mahasiswa, suatu saat itu mengalami seperti ini. Itu juga saya rasakan dulu. Saya dulu juga merasakan. Pada saat saya keluar dari kuliah, lulus dari kuliah, saya itu kebingungan, Pak. Kebingungan, Mas. Kebingungannya itu ilmu saya itu mau saya kemanakan. Ini justru saya mau bicara, mau mengajak ngobrol itu masalah seperti ini. Jangan kalau masalah Kadin maksudnya sudah jelas, itu urut-urutannya ini jelas. Tapi saya pengen memberi pembekalan, satu kekuatan hati bahwa adik-adik itu harus kuat. Jadi mungkin adik-adik ini kan lulus mungkin 144 SKS ya. Saya dulu 188 SKS. Bisa dibayangkan betapa beratnya mengejar harus lulus seperti itu. Bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 8 tahun. Gitu. Nah, ada kemudahan-kemudahan ini harusnya itu diisi. Diisi apa? Diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan positif, dan itu harus ditumbuhkan, harus hati ini harus dilawan sendiri gitu. Jadi ada energi yang tumbuh dari dalam hati ini secara tulus dan ikhlas gitu, Pak ya. Betul. Betul. Itu harus kita tumbuhkan. Nah, cara menumbuhkan itu, caranya carilah kegiatan yang positif. Karena kalau saya melihat beban mahasiswa yang sekarang ini ya, dengan beban 144 SKS, dengan begitu mudahnya kecepatan untuk lulus, itu efek sampingnya mental bertarungnya itu kurang gitu loh, Pak. Gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan mental supaya kita ini fight di luar itu bisa menang? Ibarat kata seperti ini, kita menjadi kucing di dalam rumah dan menjadi singa ketika berada di luar rumah. Betul. Itu harus ditumbuhkan. Nah, sekarang kita bicara masalah energy resource. Energy resource itu bahwa energi itu ada dua, Pak, dari asal usulnya. Jadi ada energi yang bisa diperbarui dan energi yang tidak bisa diperbarui. Maksudnya tidak diperbarui ini bahan bakunya. Nah, kesalahan-kesalahan yang lalu bahwa kita menghabiskan energi yang memakai istilahnya energi dari fosil, gas bumi,
batu bara, itu dipakai secara langsung. Artinya secara langsung itu tidak mengaruhi pengolahan yang berkelanjutan. Padahal itu makin lama kan akan makin habis. Nah, itu satu. Yang kedua, sekarang ini banyak komplain dari beberapa negara karena terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim itu masuknya di ranah mana? Ranah karena kita itu selalu mengambil energi itu secara berlebihan, tidak mau mengembalikan. Nah, sekarang ada lagi energi yang bisa diperbarui. Itu dari mana? Dari matahari, dari air, ya kan? Dari biogas. Nah, itu sekarang yang mau nggak mau yang harus dikembangkan. Contohnya apa? Sekarang sudah ada mobil listrik. Yang dari panel surya gitu, Pak. Betul. Sudah ada sepeda motor listrik. Nah, sudah ada listrik tenaga surya. Ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu energi-energi yang terbarukan. Salah satu contohnya itu kita bikin biogas, Pak. Betapa dahsyatnya biogas itu yang sebenarnya di lingkungan kita itu ada, tapi dilupakan. Itu lebih murah karena apa? Kita punya kambing, kita punya sapi, kita punya sampah. Tapi itu dilupakan. Jadi pada kesimpulannya kita harus memperhatikan sesuatu hal yang kecil yang bisa menghasilkan peluang lebih besar. Betul. Walaupun toh itu di luar kita, sampah ya. Sepele. Itu sampah. Tapi bisa menghasilkan uang. Nah, nanti regulasinya bagaimana? Ini Pak Nur Samsu nanti ya gitu loh. Regulasinya seperti apa? Bisa dikatakan dari hal yang sepele pun itu akan memberikan peluang jika kita bisa melihat peluang itu. Betul. Jangan dilihat sampah itu sebagai suatu hal yang menjijikkan. Jangan. Tapi kalau kita bisa merubah sampah, betapa dahsyatnya energi yang ditimbulkan. Karena energi yang ditimbulkan berarti kita mendapat income yang dari situ. Contoh kecil, itu penelitian tuh banyak sekali. Tapi karena ya penelitian ya tinggal penelitian gitu loh. Nggak pernah orang mau mikirkan coba itu dibikin jadi suatu kegiatan. Dalam arti kegiatan yang menghasilkan. Gitu. Contoh kasus ini botol aqua, botol kemasan. Ini bisa dibikin ulang, juga bisa diambil menjadi bensin. Itu penelitiannya banyak, namanya penelitian pirolisis, merubah suatu benda padat menjadi cair. Penelitiannya banyak. Kalau adik-adik sekalian ini kan kalau studinya di bidang ekonomi, kalau hal merubah kayak gini kan nggak tahu. Taunya bagaimana menghitung kan itu loh. Kalau dari segi ekonominya bagaimana melihat suatu benda itu menjadi nilai ekonomi. Betul itu. Itu loh. Nah, bagaimana sekarang ini kan bagaimana menumbuhkan bahwa kita care dengan lingkungan. Karena kita harus beranggapan bahwa lingkungan itu sesuatu yang menghasilkan gitu loh. Sesuatu sekarang itu banyak sekali. Kalau kita mau kreatif banyak sekali, Pak. Mas tahu limbah kayu yang kecil-kecil itu ya? Kecil-kecil yang mungkin 5 sentian.
tebal 3 cm. Sekarang itu kalau disusun rapi itu ekspor. Jadi sebuah karya miniatur atau mungkin Jadi papan blok. Nah, woi. betul. Nah, hal-hal seperti ini saya pengen menularkan ke adik-adik kalian itu loh. Timbulkan rasa peduli pada lingkungan. Timbulkan rasa peduli pada lingkungan. Karena apa? Sekarang ini lingkungan ini harus kita rubah menjadi sesuatu yang secara profit itu menguntungkan itu. Nah, bagaimana caranya menimbulkan kepercayaan itu? Salah satu faktor bahwa kita ini ya nyuwun sewu ya Mak ya. Jadi gini. Kita ini sama, saya dulu dari swasta, bukan dari negeri. Kalau saya fight di luar, itu istilahnya kalah dengan orang negeri. Kalau kita fight di luar, itu pasti kalah karena negeri, Mas. Lah, salah satu maksud saya faktor-faktor menganalisa seperti itu harus mulai dari sekarang itu ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai ikut organisasi kemahasiswaan, ikut usaha, bidang usaha apa, bidang kegiatan apa. Oh, jadi pada intinya kita harus berani memulai ini. Berani memulai. Satu. Yang kedua, pasang target. Nah, maksud pasang target itu 1 tahun ini, misalkan 1 tahun ini saya harus sampai sekian. Dan itu harus ditulis besar-besar ya. Mungkin di buku, mungkin kalau dulu kan di buku harian, kalau sekarang kan bisa di laptop. Tahun ini saya harus mencapai sekian. Tahun ini saya harus mempunyai IPK sekian. Itu cara kita belajar, mengajari kita untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kita belajar memanage diri. Nah, memanage diri yang bagaimana? Artinya begini. Dalam 1 semester, apa yang harus saya lakukan? Target apa yang harus kita lakukan, dan setiap hari itu harus kita perbaiki. Nah, saya kembali ke energy resource. Mungkin agak ini ya, nanti soalnya ini apa ya Pak? Suatu hal yang berbeda, antaranya ini ada tema energy resource. Yang kedua, ini harus bisa menumbuhkan kita harus care bahwa aplikasi energi itu kita harus tahu. Energi yang dapat diperbarui. Itu kenapa sekarang itu negara itu baru mulai kembali ke energi yang, karena ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Sekarang ini, isu yang sekarang ini terjadi bahwa kita itu harus bisa kembali, harus mau kembali ke alam. Karena apa? Iklim itu sudah berubah. Salah satu penyebabnya itu energi yang berlebihan. Salah satu contohnya itu gas CO2
dan gas metan. Nah, gas CO2 itu dari mana? Ya karena dari pembakaran-pembakaran yang secara berlebihan itu. Lah itu mau dikembalikan. Dari beberapa studi kasus yang kebijakan yang diterapkan bahwa sekarang itu sudah di stop untuk izin pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara, PLTU. Yang diperbolehkan sekarang ini izin pembangkit listrik dengan energi yang terbarukan. Boleh itu dari air, boleh itu dari matahari, boleh itu dari gas. Nah, gasnya itu dari biogas, Mas. Biogas itu dari mana? Dari kandang sapi, dari ternak. Itu yang ini betul, ini mulai kembali lagi ke sana. Nah, maksud saya adik-adik sekalian itu sudah harus berani mengevaluasi itu. Harus berani walaupun itu salah gitu loh. Enggak apa-apa, karena tanpa kita melakukan kesalahan kita kan juga enggak. Berarti nggak boleh takut gagal. Enggak boleh takut. Harus berani. Dan jangan kuper, jangan menganggap berita-berita di luar itu nggak menarik. Justru berita ekonomi, kebijakan pemerintah itu sangat relevan nantinya. Kita tuh harus bagaimana nanti? Ya mungkin sekarang belum kerasa, Mas. Tapi nanti kalau sampai keluar baru itu kerasa. Jadi sebagai seorang pemuda kita tidak diperbolehkan untuk menutup mata dan juga telinga untuk pembaruan informasi seperti perkembangan zaman itu ya. Sekarang ini ya kalau kita main gadget itu ya jangan chat WA aja, lihat berita, terus baca berita, itu arahnya berita itu kemana? Karena apa? Adik-adik sekalian ini calon sarjana, dan notabene-nya nanti kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan seperti itu. Makanya dari sekarang ya kita harus mulai itu. Kalau dulu baca koran, nggak ada yang seperti ini. Apalagi didukung dengan zaman yang memasuki era 4.5 digital yang sebegitu merahnya di zaman sekarang ini, kan harusnya lebih memberikan informasi yang update buat kita. Dan pemuda bagaimana caranya harus memanfaatkan momen-momen itu, ya Pak? Betul. Jadi sebagai dorongan dari hati itu bahwa kita harus memulai membiasakan diri sesuatu yang baru. Begini Pak, jadi kita nggak boleh takut mencoba walaupun kita tahu itu pasti akan gagal. Karena dan ini satu lagi, Mas, dari sekian literasi, sekian biografi orang-orang yang sangat terkenal di Indonesia untuk seorang pengusaha, jangan takut gagal, karena gagal itu menuju kesuksesan. Belajar dari proses tadi. Betul. Dan jangan lupa untuk evaluasi. Gagal tanpa evaluasi dibalani mana ya percuma gitu loh. Itu satu. Yang dua, jangan malu. Ini poin yang harus kita garis bawahi bersama. Jangan malu. Artinya apa? Pada saat tataran kita mencari sesuatu, jangan malu bahwa
saya ini sarjana. Itu. Karena apa? Semua pengusaha ini rata-rata kan nggak ada yang langsung naik ke atas ya, kecuali dari awal memang orang tua kita sudah menyediakan sesuatu di situ. Tapi kalau memulai dari bawah itu ya kita harus jangan malu itu, jangan malu bahwa kita ini sarjana. Kenapa harus mungut sampah? Itu loh, buang jauh-jauh. Karena secara prinsipal itu kan apa yang kita lakukan itu mungkin orang lain kan enggak tahu, Pak. Ini kadang yang menjadikan batu sandungan untuk para pemuda atau generasi penerus atau fresh graduate untuk mencoba sesuatu hal yang baru, terbentur dengan rasa nanti kalau saya melakukan ini apa kata orang lain, terus nanti kalau saya seperti ini bagaimana tanggapan orang lain. Nah, untuk menghadapi itu yang demikian itu bagaimana tipsnya dari Pak Dri Subagio ini? Gini, saya tuh ingat kata-kata Bob Sadino, karena apa ya, saya selalu baca Bob Sadino, Khairul Tanjung, apa yang menjadi daya tarik mereka supaya mereka itu bisa sukses gitu. Suatu saat itu Bob Sadino ditanya, usaha apa yang paling bagus saat ini? Usaha yang paling bagus saat ini itu usaha yang kamu lakukan. Oh, Pak Bob, saya ini nggak punya modal, pengen usaha. Usaha itu nggak perlu modal, tapi model. Tahu ya bedanya? Anda punya modal berapapun, tapi kalau Anda tidak punya model untuk melakukan suatu kegiatan itu, berapapun akan habis. Tapi kalau Anda itu nggak punya modal, tapi punya model, bisa jalan. Karena apa? Sekarang ini banyak orang-orang yang berduit, tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, bagaimana caranya kita punya keberanian untuk menggait itu? Ya bikin proposal lah, apalah, itulah kerjasama. Nah, itulah model yang jadi belum apa-apa. Wah, saya nggak punya modal. Jangan. Model yang akan dilakukan itu apa? Yang ketiga, jangan takut salah, itu tadi. Jangan takut mencoba, jangan takut salah. Karena apa? Ya, yang saya jelaskan tadi dari awal, pasang target tinggi-tinggi di depan. Das, 1 tahun ini saya harus segini. 1 tahun depan saya harus seperti ini. Lah menumbuhkan seperti itu bagaimana? Kita coba dari kegiatan yang ada di kampus. Kita ikuti kegiatan yang positif. Nah, coba kita bikin bagaimana sih cara bikin proposal yang bagus? Bagaimana sih cara berbicara dengan orang lain yang bagus? Itu ada penilaian tersendiri gitu loh. Jadi saya itu selalu menekankan pada teman-teman. Kita kan biasa di warung kopi gitu loh Pak ya. Dan
Saya sangat seneng itu kalau ngopi dengan anak-anak muda. Kita ngobrol bareng. Saya tuh selalu menekankan Anda itu jangan malu. Jangan malu, jangan malu. Walaupun toh Anda itu jualan kopi misalkan. Tapi kalau di manage yang bagus akan menjadi bagus. Nah, itulah bedanya nanti antara kita berpendidikan dengan kita tidak berpendidikan. Kalau kita berpendidikan, bahwa pendidikan itu mengajari bahwa untuk bagaimana cara berpikir yang efisien. Saya terus ingat waktu zaman penjajahan Belanda itu ada benteng Dorstadel namanya. Benteng kecil buahnya. Pos kampling lah kalau di sini di kita. Buahnya kan Pak, buahnya itu untuk mengawasi keamanan supaya apa? Setiap ada orang lewat itu tahu. Sama seperti orang kita jualan itu, Mas. Kalau hanya satu ya sudah satu itu saja. Tapi kalau ini kecil buahnya. Satu enggak memenuhi target, yang lain memenuhi target. Nah, itulah bedanya nanti kita punya konsep dengan kita tidak punya konsep. Atau mungkin seperti ini, Pak. Kan ada beberapa pedagang kopi katakan. Misalkan si pedagang A menjual kopi dengan kemasan yang menjual dengan diberi kemasan yang sedikit berbaur dengan suasana. Sedangkan kita juga ingin menjual kopi dan tidak ingin mematikan pasar yang di sebelah. Atau mungkin kita bisa memberikan inovasi kopi kita dengan desain atau daya tarik yang berbeda, entah itu dari ada pertunjukan di tempat kita seperti live konser atau bisa dikatakan seperti itu mungkin Kak. Ya betul. Jadi pentingnya kita belajar bahwa belajar paling efektif dan paling bagus kan di luar, Pak. Kampus itu kan hanya penunjang sebenarnya. Apalagi belajar masalah lingkungan. Oh, orang jualan kenapa ya? Indomaret itu kan kok ada di mana-mana dan bersebelahan dengan kompetitornya. Nggak masalah. Karena kalau kita punya 10, satu nggak memenuhi target, yang lain memenuhi target, ini bisa ketutup. Tapi kalau kita hanya punya satu tutup ya sudah, selesai Pak. Dan nggak perlu besar, kecil. Contoh kasus pedagang siomay. Nah, jeleknya kalau kita pada saat di titik nyaman itu rata-rata wis males berpikir, tergiur Pak. Nah gitu, terus males untuk berpikir bahwa untuk mengembangkan usaha itu terus lupa, akhirnya ya nggak berkembang. Jadi apa? Perlakukan diri kita ini bahwa kita itu bos gitu loh. Pada saat dibutuhkan untuk berpikir, kita ini fresh, Mas. Makanya jangan takut kalau wah, keuntungannya dikurangi kanggo karyawan. Jangan takut. Makanya itu konsepnya jangan hanya satu sisi, hanya satu lokasi, harus banyak lokasi. Yang keempat, kita itu harus belajar dari pengalaman orang lain.
ini Nah, poin itu. yang sering menjadi tolak ukur para pemuda. Mungkin mereka belum menemukan sosok yang bisa memotivasi dirinya di kemudian hari. Hmm. Nah, jangan takut, jangan alergi bertanya pada orang lain yang kita anggap bahwa orang lain itu mumpuni dalam satu bidang itu. Contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita baca biografi pengusaha-pengusaha yang hebat itu kan terlalu tinggi ya. Artinya yang dilakukan pengusaha-pengusaha itu rata-rata ya gitu. Mempelajari pola hidup pengusaha yang terkenal. Nah, contoh kasus studi kasus misalkan di tingkat bawah kita ini misalkan ada yang jualan es cendol yang kita jangan takut untuk bertanya gimana sih caranya, bagaimana sih pengelolaannya. Nanti yang jualan es cendol yang lain kita canak lagi. Bagaimana sih cara membuatnya cendolnya? Bagaimana sih bikin komposisinya? Artinya apa? Kalau kita mau memulai sesuatu, usaha, belajar dari pengalaman orang lain, itu bisa kita tarik. Oh, saya dengan karakter saya seperti ini, saya cocoknya itu seperti ini. Satu yang mungkin ini pesan saya, Mas, bahwa yang dari sekian orang-orang yang sukses di dunia usaha, yang sering saya jumpai itu dia tidak pernah berani sama orang tua. Dia sangat patuh sama orang tua. Dan itu saya jumpai di mana-mana. Gitu. Makanya saya titip pada adik-adik semua. Ini kan Anda ini proses belajar. Ya kan? Disekolahkan di sini. Dimanapun tempatnya Anda sekolah. Hormatilah orang tua. Muliakanlah orang tua. Saya itu pernah, Mas, sangat nggak bisa saya katakan seorang Khairul Tanjung, pengusaha hebat itu sangat takzim sama orang tuanya. Jadi kalau mau kemana-mana, mau kegiatan apa, selalu minta izin orang tuanya. Nah, belajar hal-hal kecil seperti itu yang harus kita mulai. Mungkin kayak gini ini kan sangat apa ya? Sangat sepele. Tapi efeknya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan seperti ini, kalau perkembangan zaman dengan yang sebegitu megahnya, saya sendiri pun juga merasakan bagaimana saya lupa untuk mau, misalkan saya ingin kemana berpamitan kepada ibu saya atau bapak saya sendiri seperti
tergiur, kenapa kebiasaan saat ketika saya kecil dulu kok tidak bisa saya terapkan ketika saya dewasa? Apa yang meracuni diri saya ini? Bahkan saya merasa kenapa saya seperti ini kepada orang tua saya, padahal ini adalah beliau ini adalah yang memotivasi saya hingga sebesar sekarang ini gitu. Nah, betul Mas. Makanya saya belajarlah pada lingkungan. Dari sesuatu hal yang kecil itu nanti sangat berpengaruh. Bahwa kita care pada lingkungan keluarga kita, itu nanti dengan sendirinya itu akan berpengaruh, Mas. Karena apa? Kalau katanya orang psikolog, Mas, bahwa kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu diulang-ulang menjadi suatu budaya. Kalau kita sudah membudayakan budaya yang baik, insya Allah mempunyai hasil yang baik. Kalau hasilnya sudah baik, kan ini tinggal jalan. Begitu loh. Makanya dari beberapa studi kasus yang pernah saya lihat, bahwa nggak ada sih pengusaha yang instan loh, nggak ada pengusaha yang nggak pernah jatuh, nggak ada. Saya katakan, mohon maaf ini memotong nih. Semua orang itu punya kadar cobaan dan ujiannya masing-masing. Nggih, napa mboten niku, Pak? Ya, Jadi semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula angin yang menerpa. betul. Dan yang membedakan nanti itu bisa nggak kita evaluasi? Bisa nggak? Misalkan adik-adik ini kuliah dapat D atau C, bisa nggak Anda evaluasi? Apa kesalahan saya? Ini sepele, tapi kalau itu tidak dipahami dan dilakukan, itu fatal. Karena akan mengulang kesalahan yang sama pada saat dia rugi. Misalkan saya itu kalau mengerjakan pekerjaan kontraktor nggak ada hasilnya, misalkan seperti itu, nggak ada hasilnya karena saya nggak ada ilmunya. Tapi pada suatu saat kita diiming-imingi lagi, kita mau lagi. Lah kalau terjadi ini nggak hasil, ya jangan disalahkan itu loh. Karena Berarti apa? Dia nggak mau evaluasi, nggak mau belajar dari nggak mau kesalahan. belajar dari kesalahan. Betul, nggak mau belajar dari kesalahan. Makanya saya berharap itu begini. Oke lah, kalau kita bicara masalah energi terbarukan, energi resource, itu kan sangat-sangat istilahnya aturannya itu udah jelas. Visi, wah seperti ini, energi resource seperti ini, energi terbarukan itu kayak gini. Ini bagaimana? Lah, yang saya harapkan ini bagaimana kita mensikapi hal seperti itu gitu loh. Ya kita harus belajar dari hal yang kecil-kecil dulu. Pada saat kuliah ini kita ikuti hal kecil-kecil dulu. Tepat waktu ngerjakan tugas, bagaimana membagi antara tugas di rumah, di sekolahan. Itu sepele tapi ya kadang-kadang kan diabaikan. Dan saya mengingatkan ke adik-adik semua, saya ini dulu dari swasta, sama.
sama. Maksudnya sama-sama kita itu dari swasta. Nah, kalau kita tidak berani melakukan fight dari awal, kita sendiri nanti yang rugi. Kalau tidak adik-adik bekali diri, nanti pada saat keluar, Anda sendiri yang rugi. Ini kenyataan, bukan orang meden-medeni gitu loh Mas. Enggak, ini kenyataan. Saya dulu sadar diri kok. Saya itu sadar kalau saya itu dari swasta. Kalau saya dari swasta, saya harus fight keluar. Saya bekal apa yang harus saya lakukan. Nah, bekal inilah yang harus disiapkan Mas. Ya salah satunya mental itu tadi. Yang itu memang harus kita siapkan. Nggak bisa kita instan langsung jadi, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi semua itu butuh proses, Pak. Melalui proses-proses tadi dari kita terbentur lalu kemudian kita terbentuk. Begitu nih, Pak. Ya seperti itu. Kita harus melakukan proses diri itu harus kita lakukan. Mungkin kalau kita bicara apa ya, bicara secara psikologis, kita itu harus, adik-adik sekalian itu harus sudah mulai tahu jati diri. Artinya kelemahan saya itu apa, kekurangan saya itu bagaimana, watakku ki piye, itu harus. Kalau adik-adik itu pengen nanti jadi orang sukses, itu harus selesai urusan itu. Nggak boleh enggak, harus selesai. Kalau nggak selesai, ya wassalam. Harus selesai itu. Tapi begini, Pak. Terkadang kebanyakan orang itu malah menghindari kelemahannya, menghindari kekurangannya. Seperti katakan kamu ditunjuk untuk bicara di depan besok, saya nggak berani, saya belepotan kalau bicara di depan. No. Nah, rata-rata menghindari malah. Gini Mas, harus sampaikan bedakan antara kita pada saat proses belajar dengan kelemahan diri kita sendiri. Itu harus bedakan, jangan terus, wah saya nggak bisa pada saat kuliah kayak ini, jangan, ya nggak bisa, itu proses belajar kok, yang harus dilakukan. Kebanyakan orang kan seperti itu, biasanya menghindari ketakutannya itu, Bang. Lah ya makanya ini, nanti, jangan takut mencoba. Jadi setelah kita tahu ya kelemahan kita bagaimana, oh saya ini kalau untuk marketing nawak-nawak nggak iso. Iya. Misalkan seperti itu. Yang saya bisa itu hanya proses produksi yang harus saya kuati. Jadi yang harus kita lakukan ya proses produksi itu kita kuatkan. Marketing kita cari orang. Misalkan bisa seperti itu kan. Itu loh. Solusinya bisa seperti itu. Jadi kelebihan kita itu yang harus kita tonjolkan, Mas. Jangan usaha yang Anda itu lemah. Misalnya ini, saya itu alergi dingin, tapi sampai jual es. Nah itu kan bertolak belakang namanya. Itu loh. Jadi yang harus selesai sekarang ini ya adik-adik sekalian harus tahu jati dirinya. Itu harus dimulai, nggak bisa enggak.
apa ya? Kalau di sini kan mungkin kegiatan di kampusnya Perodi kan selalu ini ya Mas ya. Selalu ada gitu loh. Insya Allah. Nah, model-model seperti itu yang harus dikembangkan. Apapun lah, yang penting itu positif. Karena itu melatih insting kita, melatih bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita memprogram sesuatu. Saya dulu ini gini Mas, kalau melakukan kegiatan ospek gitu loh Mas, itu enggak yang sulit-sulit. Bagaimana cara bikin laporan, bagaimana cara bikin proposal. Loh itu efeknya luar biasa. Bagaimana cara kita kerjasama. Nah kegiatan-kegiatan di kampus itu larinya harus ke arah ke situ. Bagaimana cara kita kerjasama, bagaimana cara kita bikin administrasi yang bagus. Itu nanti sangat melatih kita. Nah, kerasanya saat kita sudah lulus. Itu. Kalau ini Mas, apa di manajemen bisnis syariah, sama akuntansi syariah. Akuntansi syariah. Itu sekarang sudah semester yang yang pertama sudah semester 3. Semester 3. Ya, semester 3. Nah, apa ya? Kalau saya boleh sarankan itu gini, diperbanyak kegiatan yang melatih untuk wirausaha Pak. Itu loh. Karena setiap saya diundang untuk ya bincang-bincang seperti ini di kampus itu selalu saya masukin harus dimasukkan bagaimana cara berwirausaha yang baik. Gitu. Jadi dalam bentuk kegiatan nggak apa-apa Pak. Karena bagaimanapun juga kita juga harus tahu diri gitu loh. Tahu diri. Ya, makanya itu yang harus lebih tepatnya sadar diri ya. Sadar diri. Kita harus sadar diri memang. Kalau kita berpikir ke atas terus nggak sadar diri, ya repot Pak. Jadinya. Ya banyak sekarang ini kan yang dibekali kan seperti itu gitu. Bagaimana cara wirausaha, bagaimana wirausaha nggak perlu inilah, nggak perlu yang kayak yang di Ciputra yang tinggi, nggak usah ya jual beli di lingkungan di sini. Kita Bagaimana sederhana, ngelola, yang penting kan konsistensinya itu nggak usah ini. Kalau pengen menguji nyali waktu jalan di alun-alun jualan. Iya, nggak masalah. Itu caranya kita belajar, Mas. Nah, kalau kita nggak sadar diri ya repot. Itu loh, ya repot. Itu. Takut mencoba ya repot. Nah, kalau yang dilihat di HP-nya nanti cuma apa? Jadi ya repot. Kita harus berani coba lihat orang-orang yang sukses.
Bahkan ada yang seperti ini Pak, yang pengalaman saya. Kebanyakan orang itu lebih memilih untuk menunggu peluang daripada menciptakan peluang. Nah, itu. Hmm. Caranya menciptakan peluang ya itu. Kita belajar supaya insting kita itu jalan. Nah, kalau nggak belajar, mau jalan dari mana? Ya kita nggak akan tahu seberapa dalam sungai itu kalau kita tidak menyelaminya ya Pak. Betul. Pun saat kita menyelami itu pasti ada yang namanya takut tenggelam, ada takut ada buayanya, nanti belum ada batunya di dalam, berarti seperti itu. Ya itu. Makanya adik-adik sekalian, belajarlah yang baik. Belajar itu macam-macam. Dari di sini kan ada himpunan ya, himpunan. Dari himpunannya kita bikin suatu kegiatan. Kegiatan nggak perlu kegiatan yang mewah-mewah, nggak perlu. Yang penting kegiatan itu bermanfaat untuk diri kita. Kelihatannya sepele, tapi itu cara belajar itu yang bisa menumbuhkan insting kita. Kalau kita nggak melakukan misalnya, kalau kita nggak jualan, mana tahu apa pasarnya itu seperti apa. Itu nanti kan mengalir dengan sendirinya. Harus kita lakukan. Kalau enggak ya nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Makanya ya kalau namanya orang bisnis itu dulu kita harus berani mengukur siapa lawan kita. Siapa, misalkan gini Mas. Misalnya gini. Kita mau bikin produk air ini, air minum. Produk air minum di daerah dengan kapasitas ya kita contoh artis lah ya, kita harus berani mengukur saya ini bersaingnya sama siapa, harus berani punya tolak ukur seperti itu. Kalau nggak bisa punya tolak ukur seperti itu, ya repot juga. Artinya apa? Oh, lawan kita ini si A, nggak bisa kita ngelawan si B. Adik-adik sekarang ini masalah jati diri itu harus secepatnya itu terselesaikan. Itu harus secepatnya terselesaikan.